Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ketemu lagi dengan channel Al-Mahya. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal pembina jasa konstruksi CPNS 2024. Jadi soal ini adalah soal yang murni betul-betul sesuai dengan FR dan kisi-kisi di tahun 2023. Seperti teman-teman ketahui bahwa kisi-kisi setiap tahun hampir sama, dan kalau toh pun berubah cuma berubah sedikit. Maka dari itu kami sudah merangkum semua kisi-kisi dan juga FR. FR itu apa? Ada yang bertanya. FR adalah field report dari atau laporan lapangan dari teman-teman yang sudah mengikuti ujian dan memberikan informasi kepada kami, kepada grup kami terkait dengan soal-soal apa yang keluar, sehingga memberikan gambaran kepada teman-teman terkait apa saja yang perlu teman-teman pelajari untuk menghadapi SKB Pembina Jasa Konstruksi CPNS 2024 ini. Oke, tanpa berlama-lama, ayo kita bahas soalnya. Nah, ini teman-teman adalah soal nomor 148 dari modul kami yang kami siapkan dan juga di buku-buku kami. Nah, pada soal nomor 148 ini pada modul kami berbunyi seperti ini. Pada lampiran Permen PUPR nomor 22 tahun 2018 yang berbunyi penggunaan BIM wajib diterapkan pada bangunan gedung negara tidak sederhana. Apa kriteria bangunan yang wajib diterapkan di BIM? Nah, ini hampir 80% orang yang gabung di grup kami ya mendapatkan soal terkait BIM ya di tahun 2023 yang pada saat tes P3K teknis pembina jasa konstruksi. Kami perkirakan soal terkait dengan BIM akan kembali muncul di tahun 2024, tetapi mungkin tidak persis sama seperti ini, mungkin ada modifikasi lain terkait BIM soalnya. Nah, di situ kami sudah merangkumkannya ke dalam modul-modul kami. Nanti kamu bisa pelajari di modul kami. Di situ kami sudah siapkan beberapa prediksi soal-soal yang terkait BIM yang kemungkinan bisa keluar pada ujian 2024. Nah, tapi sebelum lanjut ya teman-teman, bagi kamu yang ingin terus mendapatkan informasi seputar CPNS dan penerimaan CSN tahun 2024, silakan subscribe channel ini sekarang juga. Dan kamu yang ingin memiliki modul-modul kami ini bisa nanti klik link yang ada di bawah. Nah teman-teman, pada soal ini terkait dengan BIM, kira-kira jawabannya apa? A, di atas 200 meter persegi dan di atas 2 lantai, di atas 600, di atas 1000, atau di atas 2000, atau di atas 2500. Dan semuanya di atas 2 lantai. Berarti semua jawaban ini di atas 2 lantai pasti sudah benar. Tinggal yang membedakan yang mana ini, teman-teman. Nah, jawabannya adalah di sini. Penggunaan BIM wajib diterapkan pada bangunan gedung negara tidak sederhana dengan kriteria luas di atas 2000 meter persegi dan di atas 2 lantai. Jawabannya adalah D. Ya. Ini hampir sebagian besar mendapatkan soal seperti ini, plek, persis seperti ini di tahun 2023 kemarin. Ya. Dari mana kami bisa mendapatkan informasinya? Ini berasal dari FR peserta yang sudah ikut ujian di lapangan ya di hari H. Jadi di grup kami di tahun 2020, jadi sistem kami di Al-Mahya ya, kami menggabungkan semua peserta di dalam satu grup sesuai dengan formasinya ya. Nanti di situ kita berdiskusi, membagi materi update, membagi FR. Nah, di situ nanti kita usahakan semua yang ada di dalam grup itu di Telegram akan mendapatkan informasi. Contohnya seperti ini ya. Ini. Nah, ini adalah semua, kalau teman-teman lihat dari nomor 1 sampai nomor 54, ini adalah kumpulan FR peserta. Jadi dia membahas apa saja yang keluar ini ya. Nih, apa saja yang keluar ini sudah banyak sekali nih. Ya. Nah, di sini kita bahas ini dari laporan teman-teman, sehingga jadilah buku kami, jadilah modul-modul kami yang selalu tentunya update setiap tahun. Untuk kami yang ingin mendapatkan buku dan modulnya, silakan klik link yang ada di bawah ya. Nah, di sini untuk perlu teman-teman ketahui, untuk pembina jasa konstruksi sendiri, coba kita flashback lagi ke belakang. Untuk pembina jasa konstruksi itu persyaratannya apa? Ini ya. Pembina jasa. Nah,
Teman-teman bisa teman-teman lihat untuk pembina jasa konstruksi itu bisa dilamar oleh program studi hukum, ekonomi, geodesi, arsitektur, planologi, geologi, dan banyak sekali formasi atau program studi yang bisa mendaftar di pembina jasa konstruksi, karena memang di dalamnya soalnya tidak terkait dengan tidak banyak terkait dengan teknis. Jadi yang saya beri bocoran bahwa untuk pembina jasa konstruksi yang banyak keluar itu terkait pengadaan barang jasa. Yang kedua terkait dengan safety, yang ketiga atau ketiga, yang selanjutnya adalah terkait dengan undang-undang, ya. Itu semua sudah kami rangkumkan. Jadi teman-teman nanti di dalam modul kami yang ini, ya, nanti teman-teman yang lihat yang ini, kalau teman-teman lihat di dalam modul kami yang ini, nah ini teman-teman mendapatkan semuanya di sini, mendapatkan semua formasi atau rangkuman materi, bukan formasi, jadi semua teman-teman mendapatkan soal-soal yang terbaru maupun rangkuman materi yang teman-teman pelajari untuk menghadapi pembina jasa konstruksi. Untuk testimoninya sudah banyak sekali, teman-teman bisa lihat di website kami, dan juga teman-teman bisa lihat di YouTube kami. Beberapa orang sudah memberikan testimoni, bahkan sudah sampai ratusan orang sebenarnya, cuman kami tidak menampilkan semuanya, ya, seperti itu. Beruntungnya teman-teman kalau teman-teman mendaftar di pembina jasa konstruksi seperti itu, ya. Nah tadi ini ya, rentan gajinya itu antara 9.700.000 sampai 10.300.000. Nah, di sini teman-teman bisa memilih unit penempatan juga. Misalnya orang yang mau bertugas di Banda Aceh, klik pilih ini ya, formasi ini. Yang dibutuhkan ada 10 orang. Misalnya mau di wilayah Palembang, memilih tinggal bisa pilih di sini. Cuman bisa berhitung kira-kira peluangnya seperti apa dengan melihat jumlah pesaing teman-teman, jumlah formasi yang dibuka, ya, seperti itu. Nah, cukup banyak. Ini bisa digunakan, sekali lagi, bukan untuk hanya kementerian PUPR, tetapi juga bisa digunakan oleh PU daerah, pembina jasa konstruksi di provinsi, di kota maupun di kabupaten bisa menggunakan formasi ini, bisa menggunakan modul ini. Oke, teman-teman, kita lanjut soalnya. Nah, untuk kamu yang mau memiliki modul itu, silakan klik link yang ada di bawah, yang ada di sini, ya. Nanti saya cantumkan di kolom deskripsi, silakan diklik. Nah, selanjutnya soal nomor 2. Apa yang dimaksud dengan bahaya dalam konteks keselamatan kerja? Ya. A. Suatu kondisi yang menyenangkan dan aman di lingkungan kerja. Tentu bukan, ya, namanya bahaya. Jadi kita langsung bahas saja supaya tidak berlama-lama. Jadi menurut Tarwaka, bahaya adalah sesuatu yang berpotensi menyebabkan terjadinya kerugian, kerusakan, cedera, sakit, kecelakaan, atau bahkan dapat menyebabkan kematian yang berhubungan dengan proses sistem kerja. Jawabannya adalah B, ya. Setiap situasi atau kondisi. Jadi kata kuncinya bahaya itu semua situasi ataupun kondisi. Jadi situasi maupun kondisi yang memiliki potensi menyebabkan cedera, sakit, atau kerugian lainnya, itu adalah bahaya. Apapun itu, ya. Jenis-jenis bahaya ada banyak, bahaya ergonomi, bahaya biologi, bahaya fisik. Nah, itu perlu teman-teman pelajari. Di dalam modul kami sudah lengkap semua itu. Contohnya seperti ini. Bahaya ini ditimbulkan oleh organisme yang mungkin menimbulkan ancaman bagi kesehatan, keselamatan manusia, yang dapat diakibatkan oleh kotoran manusia, antraks, jamur, bakteri, tanaman beracun, gigitan hewan, dan lain-lain. Merupakan pengertian dari bahaya kimia, biologi, psikologi, fisik, atau fisiologi. Jawabannya apa, teman-teman? Tentu karena di sini ada kata-kata organisme, tentu bahaya biologi. Nah, inilah sebabnya kenapa pembina jasa konstruksi itu tidak hanya boleh dilamar oleh teknik sipil, karena memang soalnya gambarannya seperti ini, teman-teman. Jadi gambaran soal-soalnya tidak terkait dengan teknis, ya, tetapi terkait dengan hal-hal umum, terkait dengan K3, manajemen, dan lain-lain. Tapi memang cakupannya cukup luas, makanya perlu teman-teman untuk mendapatkan panduan bagaimana belajar pembina jasa konstruksi. Ini adalah soal nomor 153 dari modul kami. Total soalnya mencapai ratusan, ya, mungkin ada 300 atau 400 soal yang sudah kami rangkum dari 2020, 21, 22, 23. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah bahaya biologi, ya.
kelihatan karena di sini ada organisme. Kalau misalnya bahaya kimia, contohnya limbah beracun atau bahan B3. Kalau bahaya psikologi, misalnya tekanan kerja. Bahaya fisik, misalnya yang terlihat seperti lantai yang licin, ya. Bahaya fisiologi atau ergonomi, misalnya duduk terlalu lama, itu bahaya ergonomi, ya, seperti itu. Kita lanjut soal nomor 4. Nah, ini juga terkait dengan undang-undang, banyak yang keluar. Undang-undang apa saja? Silakan miliki modul kami. Berapa lama masa berlaku izin perwakilan badan usaha jakon asing? 1 tahun dan dapat diperpanjang, 3 tahun dapat diperpanjang, 5 tahun dapat diperpanjang, 5 tahun dan tidak dapat diperpanjang, 6 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Jawabannya apa? Kita langsung bahas ya, tidak perlu lama-lama. Ini terdapat pada Permen PUPR nomor 10 PRT M 2014, di mana sini poinnya izin perwakilan berlaku selama, ini terkait pedoman persyaratan pemberian izin perwakilan badan usaha jakon asing, yaitu izin perwakilan berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang. Jawabannya adalah B, ya. Oke teman-teman, ini adalah soal nomor 171 di modul kami. Silakan klik link yang ada di bawah untuk mendapatkan modul pembina jasa konstruksi, dan sampai jumpa di grup yang penuh nanti, mudah-mudahan update soal-soal pada saat hari H ujian. Oke, sekian, terima kasih. Saya doakan kamu lulus menjadi CPNS di tahun 2024. Mumpung masih ada diskon, mumpung belum naik harga modulnya, silakan di order sekarang. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.